¿Quién es el más derrochador? Derrochador este. No, no. Derrochador. Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Mantan pembalap ungkap siapa yang menang jika Marquez vs Acosta duel. Mantan pembalap asal AS, Denis Noyes memberikan pendapatnya tentang balapan di Amerika Serikat kemarin, yang menurutnya menjadi salah satu balapan paling seri di Grand Prix. Tapi sayangnya, duel antara pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dengan debutan Red Bull Gas Gas-Tetri, Pedro Acosta tidak berlangsung lama. Marquez terjatuh hanya beberapa saat setelah menyalip sang rookie. Noyes berharap akan ada lebih banyak duel antara Marquez vs Acosta di balapan-balapan berikutnya. Tapi jika mereka kembali bertarung, kira-kira siapa yang akan lebih unggul? Saya berjongkok di belakang dengan ketegangan yang luar biasa hingga ketika Marc terjatuh, kata Noyes mengomentari MotoGP AS, seperti dikutip motosan.es. Saya sangat jelas bahwa itu tidak akan menjadi duel 1 lawan 1 antara Marc dan Pedro Acosta. Pedro menjalani musim yang luar biasa, namun pada saat itu Pedro tidak memiliki ritme yang diperlukan untuk mengimbangi kecepatan yang tampaknya dimiliki Marc saat ini. Saya berharap ada duel baru di antara keduanya, sambung Noyes memberikan pandangannya. Di sisi lain, pemenang terbesar akhir pekan MotoGP AS tentu saja Maverick Vinales dengan Aprilia. Maverick adalah pembalap yang sangat berbeda dari Marc dalam segala hal, terutama dalam hal hasil. Dia tidak pernah meraih kemenangan beruntun yang sangat panjang selain 2 kali di Yamaha, tapi dia adalah pembalap yang sangat jarang mengalami kecelakaan, mungkin di antara pembalap aktif, pebalap di depan mungkin yang paling sedikit mengalami kecelakaan. Itu hanya akan berjalan dengan baik jika semuanya ada pada tempatnya. Dan ini bukan hanya motornya tapi entitas yang mengelilinginya, seru Noyes menjabarkan. Balapan berikutnya akan berlangsung di Jerez, Spanyol pada tanggal 28 April mendatang. Apakah akan ada duel lebih panas antara Marquez dan Acosta? Menarik untuk dinanti. Ducati larang bandingkan Marquez dengan pembalap pabrikan, ini alasannya. Pembalap Spanyol, Marc Marquez tahun ini membalap bersama Ducati di tim satelit Gresini Racing. Ada banyak mata tertuju pada Rider Cervera itu, setelah 11 musim bersama Honda, dia akhirnya berada di atas motor lain. Performa Marquez sejauh ini sangat memuaskan bagi Ducati, namun Marquez tidak boleh dibandingkan dengan pembalap pabrikan. Marquez harus dibandingkan dengan pembalap lain yang sama-sama menggunakan Ducati satelit GP23. Karena pada tahun 2024 ini ada perbedaan gap yang cukup besar antara GP23 dan GP24. Marc menunjukkan bahwa dia masih dalam kondisi prima dan dia melakukan kesalahan, kata CEO Ducati, Claudio Domenicali dalam wawancara dengan GP1.com. Namun kita harus memaknai fakta bahwa ia membalap dengan GP23 dan performanya harus dibandingkan dengan mereka yang memiliki motor yang sama dengannya, seru pria Italia Tiu. Saat ini ada sedikit perbedaan antara GP23 dan GP24 dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, Marc menjalani balapan dengan sangat baik, akui Domenicali. Dia mempertaruhkan dirinya sendiri dan mungkin lebih nyaman untuk tetap di tempatnya. Dia mempertaruhkan banyak hal dalam membuat pilihan ini dan dari sudut pandang olahraga saya pikir itu cukup berarti. Di Austin dia tampil luar biasa, bahkan dia terjatuh lebih dulu. Pada akhirnya, ini adalah dunia balap dan kami senang dia bersama kami, demikian terang Domenicali. Marquez sementara ini berada di urutan ke-8 klasemen sementara dengan 36 poin, menjadi Ducati satelit terbaik. Alex Espargaro ingin pensiun sebagai juara dunia MotoGP. Alex Espargaro belum ingin pensiun dari MotoGP. Sebab, ia masih bahagia menjalani karirnya yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga masih punya tekad ingin mengakhirinya sebagai seorang juara. Espargaro telah menjalani masa jatuh bangun dalam karirnya sejak kali pertama mentas di MotoGP pada 2009. Namun, semua kerja kerasnya mulai berbuah manis ketika bergabung dengan Aprilia Racing pada 2017. Alex membantu tim pabrikan Noale itu mengembangkan proyek motor race GP mereka sejak awal. Hasilnya baru jelas terlihat ketika mampu mempersembahkan kemenangan pertama bagi Aprilia di kelas utama dalam balapan di MotoGP Argentina 2022. Pada musim yang sama, pembalap asal Spanyol itu juga bersaing dalam perebutan gelar juara meski kemudian terseok-seok di akhir musim dan finish di peringkat keempat.
Sejak itu, ia selalu bisa bersaing di papan atas dan bahkan meraih 2 kemenangan di musim berikutnya. Pada awal musim MotoGP 2024 ini, Espargaro tertahan di papan tengah karena kegemilangan rekan setimnya, Maverick Vinales, yang tampil sangat dominan. Kontraknya dengan Aprilia pun akan berakhir di ujung musim dan muncul rumor kemungkinan bakal pensiun. Namun, Espargaro menegaskan dirinya punya mimpi untuk mengakhiri karir sebagai juara MotoGP. Terlebih dalam beberapa musim terakhir, ia sedang menikmati momen-momen terbaik dalam kariernya. Saya ingin bercerita tentang memenangkan kejuaraan dunia, tetapi sangat umum untuk memberitahu Anda saya ingin pensiun sebagai juara, saya ingin pensiun dengan bersenang-senang seperti yang saya lakukan selama ini, kata Espargaro dilansir dari Motosan, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. 2 tahun terakhir ini Anda tidak tahu betapa menyenangkannya saya, beban yang telah saya angkat dari pundak saya, bagaimana karir olahraga saya telah berubah, tambah pembalap berusia 34 tahun itu. Jadi tidak masuk akal untuk mengatakan kepada Anda bahwa saya ingin memenangkan kejuaraan dunia tetapi saya ingin pensiun jika tidak tahun ini, tahun depan, sebahagia seperti sekarang, tandasnya. Espargaro sendiri saat ini masih duduk di peringkat 7 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 39 poin. Dari 3 seri yang telah bergulir, ia finish di urutan 82 kali dan mencapai hasil terbaiknya di posisi 7 dalam balapan terakhir di sirkuit Circuit of the Americas kota. Tak semoncer Marc Marquez di MotoGP 2024, Alex Marquez klaim Desmosedici GP 23 sulit dikendarai. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, mengklaim motor Ducati, Desmosedici GP 23 sulit untuk dikendarai. Hal ini disampaikan kala Alex Marquez tampil tak semoncer sang kakak, Marc Marquez, di MotoGP 2024. Alex Marquez dianggap menjadi salah satu pembalap Ducati dengan penampilan kurang bagus di MotoGP 2024. Dia tampil buruk bersama Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing. Kini, Alex pun menempati posisi ke-13 di klasemen sementara dengan 14 poin. Alex pun belum bisa menunjukkan performa yang mengesankan di 3 balapan awal musim ini. Pada gelaran MotoGP 2024, Ducati diketahui memberi Alex Marquez Desmosedici GP 23 motor yang membawa Francisco Bagnaia menjadi juara musim lalu. Namun, ia mengklaim motornya sangat sulit untuk dikendarai. Meskipun Desmosedici baru memiliki potensi yang lebih tinggi, tidak mudah bagi saya untuk beradaptasi karena motor ini lebih sulit untuk dikendarai, kata Alex Marquez, dikutip dari Speedweek, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Meski sulit, Alex Marquez mengakui Desmosedici GP 23 lebih cepat dan kompetitif dibandingkan motor musim lalu. Mantan pembalap LCR Honda itu pun yakin akan kembali bersaing di balapan berikutnya. Secara keseluruhan, motor baru ini lebih cepat dan lebih kompetitif. Itulah mengapa saya pikir kami akan kembali bersaing di balapan-balapan berikutnya, jelas Alex Marquez. Saya harap saya bisa terus berkembang pada 2024. Saya ingin membuat lebih sedikit kesalahan dan lebih sering bertarung untuk posisi terdepan, paparnya. Secara keseluruhan, saya ingin menjadi lebih konsisten dan secara teratur finish di posisi 7 besar. Tahun lalu, saya berkonsentrasi untuk menemukan perasaan yang baik lagi. Sekarang saya ingin bersenang-senang, jelas Alex. Nasib Alex Marquez beda nasib dengan sang kakak yang juga jadi rekan setimnya, Marc Marquez. Diketahui, Marquez sudah 2 kali naik podium di sesi sprint race musim ini. Dia pun menempati posisi lebih apik, yakni ada di urutan ke-8.